Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai proyek manajemen sistem informasi pemesanan fresh food berbasis mobile. Untuk kali ini, saya akan berfokus pada WBS analisis bagian analisis keputusan. Sebelum membahas lebih lanjut, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas Sirek 5C, saya sendiri Anggun Kurniawan, kemudian teman saya Ahmad Arijal Ismail, Adelia Faradila, Lariskia Amanda, Dana Feriano, dan Nyimas Marliza. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi kami merancang sistem ini. Fresh food atau makanan segar merupakan makanan yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang belum diolah dengan teknologi pengawetan makanan. Contohnya yaitu sayuran, buah, daging, ayam, ikan, dan banyak lainnya. Di kehidupan sehari-hari, fresh food sangat dibutuhkan untuk keperluan dapur atau makan sehari-hari dalam suatu keluarga. Namun, masih sering kita rasakan kendala-kendala dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Pertama adalah dalam waktu terdesak, kita terkadang tidak bisa untuk keluar rumah. Seperti hal yang pernah saya alami ketika saya sendirian di rumah dan sedang membuat suatu adonan kue. Ternyata saya kekurangan telur dan gula. Karena sedang memanggang kue yang lain, saya tidak bisa keluar rumah karena harus menunggu kue tersebut sampai matang. Saat itu saya butuh bantuan seseorang untuk membeli bahan tersebut. Sehingga saya yakin dengan adanya suatu aplikasi pemesanan fresh food dapat menolong saya untuk terhindar dari situasi tersebut. Kemudian, bagi seseorang yang ingin membeli suatu fresh food terbaik, seorang tersebut diharuskan untuk pergi ke pasar. Bagi beberapa masyarakat yang jauh dari pasar, hal ini sangat tidak nyaman, karena banyak kemungkinan kondisi yang harus dihadapi, seperti macet, panas, bahkan uang bensin. Artinya, hal ini membuang tenaga ataupun secara materi, sehingga dengan aplikasi pemesanan fresh food dapat membantu masyarakat yang ingin mendapatkan kualitas fresh food yang terbaik tanpa perlu kemana-mana. Tanpa disadari, dalam proses ini kita juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yaitu kurir, sebagai pengantar pesanan dari konsumen, serta dapat membranding penjual fresh food di luar. Sehingga proyek manajemen sistem informasi pemesanan fresh food berbasis mobile pastinya akan menjadi suatu hal yang menjanjikan ke depannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun tujuan yang kita dapatkan dari perancangan ini. Pertama, yaitu membantu masyarakat untuk memesan fresh food kapanpun dan dimanapun, serta dapat menghemat waktu dan tenaga tanpa harus pergi ke tempatnya secara langsung. Kedua, memungkinkan penjual untuk dapat menjual fresh food kepada pembeli dengan jangkauan yang lebih luas. Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat karena masyarakat dapat melamar pekerjaan menjadi kurir pengantar pesanan fresh food. Kemudian ada manfaat dari perancangan sistem ini. Pertama, yaitu memperbaiki alur proses bisnis pemesanan. Kedua, memudahkan dalam menyusun proses perhitungan dan pemesanan. Ketiga, dapat meningkatkan laba bagi penjual fresh food. Adapun sasaran dari perancangan sistem ini, pertama yaitu masyarakat yang mempunyai kesulitan dalam membeli fresh food ke tempatnya secara langsung. Kedua, masyarakat yang ingin berprofesi sebagai kurir. Ketiga, masyarakat yang menjual fresh food. Dalam merancang suatu proyek, diperlukan sebuah WBS agar menjadi referensi perancangan dalam pembuatan jadwal yang efektif dan rencana anggaran yang lebih baik. Pada proses manajemen sistem informasi pemesanan fresh food berbasis mobile, terdapat 5 tahapan. Pertama, yaitu investigasi awal, kedua, analisis, ketiga, desain, keempat, konstruksi, kelima, implementasi. Namun, saya akan berfokus pada tahapan analisis, khususnya analisis keputusan. Pada tahap analisis, dipecah kembali menjadi 3 tahapan. Pertama, analisis masalah, analisis kebutuhan, ketiga, analisis keputusan. Nah, saya akan membahas tentang analisis keputusan. Pada analisis keputusan, dibagi kembali menjadi 4 tahapan. Pertama, yaitu mencari serta mengumpulkan data dan informasi yang berguna untuk menganalisis keputusan sistem pemesanan pada perusahaan fresh food.
Untuk data dan informasi ini dapat diambil dari tahapan pertama, yaitu investigasi awal. Kemudian pada tahap pertama dari analisis keputusan ini dipecah kembali, yaitu mempelajari dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem pemesanan pada perusahaan fresh food. Untuk tahap kedua, yaitu merumuskan tim pengembangan sistem pemesanan pada perusahaan fresh food. Jadi di sini kita akan mencari tim pengembangan untuk merancang suatu sistem pemesanan pada perusahaan fresh food ini. Kemudian dibagi lagi menjadi 3 tahapan dalam menentukan tim pengembang ini. Pertama yaitu menganalisa tim pengembangan sistem pemesanan pada perusahaan fresh food. Jadi tidak hanya mengasal pilih, jadi kita akan membutuhkan standar atau kualifikasi yang tepat yang sesuai yang dibutuhkan pada perancangan sistem ini. Selanjutnya yaitu merumuskan hasil akhir tim yang direkomendasikan untuk pengembangan sistem pemesanan pada perusahaan fresh food. Kemudian pada tahap ini yaitu membuat dokumentasi hasil akhir rekomendasi tim pengembangan sistem pemesanan pada perusahaan fresh food. Untuk tahap ketiga pada analisis keputusan yaitu merumuskan tingkat kelayakan pengembangan sistem pemesanan pada perusahaan fresh food. Jadi di sini kembali difilter kembali untuk tim pengembangan dan difokuskan kembali untuk mencari tim yang terbaik. Kemudian akhir dari analisis keputusan ini yaitu membuat dokumentasi akhir dari analisis keputusan pengembangan sistem. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari bagian analisis, khususnya analisis keputusan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.